Hai guys, salam olahraga dan sehat selalu. Selamat datang di channel Mukyo Kuryu. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang seni bela diri Paci Chuen. Hari ini saya sudah bersama dengan narasumber kita sekaligus host di program ini, yaitu Sifu Agustinus Sufianto. Kita akan menanyakan kepada beliau tentang seni bela diri Paci Chuen. Halo, saya Agustinus Sufianto, praktisi Paci Chuen di Indonesia. Saya dulu belajar Paci Chuen di Beijing, China. Selama saya berkuliah dan bekerja dari tahun 1999 sampai 2003 di bawah Grandmaster Choyo, dan beliau masih aktif mengajar di Beijing. Aliran Paci Chuen kami dari garis Lisuan ke Shijiafu ke Po Yusen, dan ke guru saya Choyo, kemudian ke saya. Halo Sifu, saya dengar Sifu Agus berlatih Paci Chuen langsung di negeri China. Bisa diceritakan kepada kami sedikit pengalaman Sifu berlatih Paci Chuen? Halo Sensei, jadi awalnya saya ke Beijing, Tiongkok untuk belajar Mandarin dan berkuliah di sana. Terus saya teringat komik Kenji yang menjelaskan tentang Paci Chuen. Saya cari di sana, awalnya saya tidak bertemu guru Paci Chuen. Jadi setelah 2 tahun baru saya berkenalan dengan guru Paci Chuen lewat teman saya orang Polandia yang belajar kungfu aliran lain. Jadi lewat bantuan gurunya, saya akhirnya kenal dengan guru saya. Nah, pertama belajar Paci Chuen tidak mudah karena berbeda dengan latar background bela diri yang saya pelajari. Jadi saya pagi dan sore berlatih selama 2 jam, pagi dan sore. Kemudian itu juga aktivitas olahraga saya selain kuliah. Jadi saya harus tetap fit di negara 4 musim. Saya olahraganya ya melalui bela diri Paci Chuen ini, dan saya juga bisa memakai bahasa Mandarin saya berkomunikasi dengan guru saya dan belajar budaya Tiongkok ya, seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya Sifu, bagaimana masyarakat luas, khususnya kita ini yang di Indonesia, bisa mengenal dan memahami seni bela diri Paci Chuen? Nah, Sensei, sebenarnya Paci Chuen ini memang tidak terkenal Tai Chi dan Wing Chun yang populer lah film ya. Tai Chi lah Jet Li ya, waktu film Tai Chi, terus Wing Chun lah Donnie Yen ya. Terus mungkin masyarakat awam lebih mengenal kungfu Tiongkok yang aliran selatan, yang Ngo Chok Kun ya, itu banyak sekali ya penerusnya di sini. Nah, sebenarnya Paci ini sudah dipopulerkan lewat game-game ya, karakternya ada beberapa karakter yang memakai kungfunya kungfu Paci Chuen ya, seperti Tekken, Victoria Factor, Fate Grand Order ya, itu ada Lisuan di sana ya, itu yang game yang barusan. Kalau filmnya sendiri The Grandmaster beberapa tahun lalu. Nah, untuk yang lama itu mungkin masyarakat awam seperti saya lebih mengenal lewat komik Kenji. Itu komik yang terkenal tahun 90-an seperti itu. Nah, kalau begitu Sifu, apakah ciri atau karakteristik dari seni bela diri Paci Chuen itu sendiri? Nah, Sensei, karena Paci Chuen ini dikenal sebagai kungfu bodyguard di masa Tiongkok berkecamuk ya, perang dalam dan luar negeri. Jadi dalam itu menghadapi ada 2 partai yang bertikai, komunis dan nasionalis. Kemudian menghadapi Jepang ya, jadi perang dengan pihak luar. Nah, para pejabat pentingnya komunis itu Mao Zedong, pengawalnya itu Li Jianwu, itu praktisi Paci Chuen. Dan nasionalis dari pihak nasionalis itu Jiang Jieshi, itu pengawalnya juga praktisi Paci Chuen ya, Liu Yingqiao. Kalau pengawalnya kaisar terakhir dinasti Qing Puyi itu juga ahli Paci Chuen, Huo Tiange. Jadi semua pejabat penting saat itu dan kaisar sendiri pengawalnya praktisi Paci Chuen. Karena itu karakter serangan Paci Chuen harus cepat dan tajam, yang banyak memakai sikut ya, karena ini bagian keras tubuh manusia. Dan karakteristik tenaga ledakannya yang segala arah. Jadi kanan kiri itu harus sama-sama meledak seperti itu. Itu ciri khasnya. Atas bawah juga sama.
Sifu, saya juga pernah membaca nih, Grandmaster Li Xuan, tokoh paling terkenal di seni bela diri Paci Chuan. Beliau pernah berkata bahwa saya tidak pernah tahu rasanya memukul sampai 2 kali. Itu karena beliau terkenal dengan kedahsyatan pukulannya, yang sekali pukul lawan pasti roboh. Kira-kira seperti apa itu Sifu? Bisakah Sifu praktekkan? Jadi bela diri ya, kita kalau bilang bela diri, jadi kita banyakkan tahu kalau kita latihan satu jurus, kita jadi berdedikasi ya untuk berlatih terus-menerus. Satu jurus itu akan semakin tajam, akurasinya semakin tinggi. Nah, Li Xuan tuh orangnya juga seperti itu. Jadi dia nggak langsung kapus jurus, belajar jurus banyak, tapi dia dikasih gurunya satu jurus, dia latih. Bahkan dari rumahnya dia berangkat ke gurunya, dia berlatih dulu. Jadi latihan itu dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia latihan dulu, jadi jalan aja dari tempatnya ke gurunya, dia sudah latihan. Sampai tempat gurunya dia latihan lagi. Jadi dalam kesehariannya dia sempatkan untuk latihan. Nah, makin lama makin tajam pukulannya dan akurasinya juga makin tinggi. Selain tentunya bimbingan ke guru yang benar itu sangat diperlukan untuk supaya kita belajar ilmunya juga benar. Sekarang agak melo nih Sifu. Saya mau tanya, suka duka Sifu dalam mengembangkan Paci Chuan di Indonesia seperti apa ya? Kira-kira hal-hal yang membekas di hati Sifu selama ini bisa nggak diceritakan ke kita semua? Jadi Sensei Paci Chuan ini ya mungkin bisa dibilang kungfu yang di sini belum dikenal ya, karena kalau saya bertemu dengan praktisi lain, saya bilang saya belajar Paci Chuan, mereka bingung apa itu Paci Chuan. Ya, orang lebih kenal Daichi atau Wing Chun yang sudah populer lah, film seperti itu. Jadi saya kadang merasa kesepian juga. Jadi saya buka perguruan untuk memperkenalkan Paci Chuan lebih luas. Lewat juga ekstrakurikuler mahasiswa ya pernah. Kemudian lewat workshop di beberapa kota, Surabaya, di Medan, dan Yogyakarta. Jadi saya perkenalkan lebih luas lagi supaya orang bisa mengenal apa itu Paci Chuan. Nah, saya berharap jadi lewat workshop ini masyarakat lebih mengenal ya, dan saya optimis Paci Chuan ini suatu saat bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, lebih dikenal secara luas. Nah, pertanyaan terakhir nih Sifu. Kira-kira metode latihan sehari-hari yang Sifu Agus lakukan itu seperti apa ya? Sehingga mencapai level di mana Paci Chuan itu sangat terkenal dengan pukulannya yang mematikan. Jadi metode latihan Paci itu bervariasi, dan awal kita mulai dengan berlatih basic stance-nya Paci. Jadi basic stance ini sangat penting dalam latihan Paci, karena basic stance ini, jadi kalau Mandarin namanya Cancuang, itu basic stance, kita melatih berdiri dengan struktur yang benar. Kalau strukturnya udah benar, kita nanti melakukan jurus itu lebih mengalir dan tenaganya lebih bisa sampai ya, kita bisa lebih mengalirkan tenaga juga. Nah, nanti kalau sudah dapat kita berlatih jurusnya itu, kita juga cari ya bagaimana cara menyalurkan tenaga yang benar melalui jurus itu. Jadi tidak hanya sekedar berlatih jurus, tapi kita melatih juga bagaimana supaya tenaganya itu bisa mengalir. Nah, penempaan luar juga ada beberapa penempaan luar yang dilatih di Paci untuk memperkuat bagian-bagian tubuh tertentu supaya tahan benturan seperti itu. Nah guys, berikut ini Sifu Agus akan memperagakan 3 teknik, 3 aplikasi dari Paci Chuan, dan saya sendiri akan berpartner dengan Sifu Agus. Saksikan.
Nah guys, kita sudah saksikan bersama Sifu Agus memperagakan teknik dan aplikasi dari Paci Chuan. Dan saya pun sudah merasakan teknik-teknik yang diperagakan oleh Sifu Agus tadi. Yang impresi yang saya rasakan, kesan yang saya rasakan adalah tenaga ledakan powernya memang luar biasa, khususnya di hammer fist, teknik hammer fist, dan teknik elbow. Juga termasuk ada teknik trap dan intercept di sana. Sehingga apapun serangan yang saya lakukan, baik itu strike, grab maupun round kick, itu semua bisa di-intercept dengan baik oleh Sifu Agus. Nah, Sifu Agus, saya mau bertanya, kira-kira tips dan triks untuk melakukan teknik seperti itu, ledakan yang sedemikian dahsyat itu seperti apa sih? Jadi waktu kita berlatih jurus pukulan, itu tenaga ke depan kita 100%, maka ke belakang juga 100%. Oh, Ke atas 100%, ke bawah juga 100%. oke. Karena jadi kita nggak ini 70, ini 100% ini cuma 20%. Oh, Jadi kita mau melatih tenaga kontraksi, tenaga ledakan. ya. Jadi dikompres terus meledak. Ya seperti itu. Dan meledaknya dari tengah itu ke segala arah. Segala arah. Iya. Ke kiri kanan, atas bawah, seperti itu. Itu belakang. Nah kita latih supaya kita terbiasa kita ledakan tenaga itu nggak setengah-setengah. Jadi All out ya. all out seperti itu untuk melatih powernya, power castnya dia. Karena bodyguard kan, jadi dia harus waspada depan. Ada orang yang samping sini juga harus waspada. Oh, Bisa itu samping ya. kanan kita ada orang, samping kiri kita ada orang, kita harus waspada. Iya, Jadi tenaganya memang dilatih seperti itu. Betul. Jadi asumsinya tidak hanya ke satu lawan, tapi mungkin ada beberapa multiple attack ya. Iya. Iya, Sifu ya. Iya. Makanya kita harus siap meledakan dalam segala arah, semua sudut ya. Ya, ya seperti itu. Oh. Jadi dia dilatihnya tenaganya seperti granat gitu ya. Oke. Nah, kalau mandarinnya tong pengkung faro cale, seperti busuk panah dan seperti granat bom. Bom. Oke. Baik, terima kasih sih. Ya. Nah guys, kita sudah saksikan episode kali ini tentang seni bela diri Paci Chuan bersama Sifu Agustinus Sufianto. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, komen, dan share ke semua media sosial teman-teman supaya kami kedepannya bisa membuat konten-konten yang lebih menarik. Nantikan episode-episode berikutnya di Mukyo Kuryu Channel. Salam olahraga dan sehat selalu.